Hello everyone, welcome back to my wonderful class. Let's try to build a better future by speaking English. Well, today we are going to discuss about simple future using the word will. Jadi hari ini kita akan mendiskusikan ya, kita akan membahas tentang tenses simple future yang menggunakan kata will. Jadi simple future itu ada yang menggunakan kata will, ada yang menggunakan be going to. Cuman khusus pertemuan ini teacher hanya jelaskan yang menggunakan will. Untuk yang be going to nanti ya, mungkin di kelas selanjutnya, di pertemuan selanjutnya. Oke, sekarang teacher sudah buatkan rangkumannya tentang will. Pertama adalah will is used. Jadi will itu digunakan ya. Fungsi will di sini teacher buat ada dua ya. Pertama, will is used to express a prediction. Jadi will itu digunakan untuk mengekspresikan prediksi. Jadi sesuatu yang akan terjadi ya, yang bisa terjadi bisa tidak ya, belum pasti, itu kita menggunakan kata will. Contohnya, it will be sunny tomorrow. Besok akan cerah ya, besok cuacanya akan cerah. Belum pasti kan? Jadi belum pasti, bisa saja besok mendung, bisa saja besok berangin, bisa saja besok badai. Jadi ini sesuatu yang belum pasti. Di sini kita menggunakan kata will ya. It will be sunny tomorrow. Cuacanya besok akan cerah. Kemudian yang berikutnya adalah let's join the competition. We will win. Ini juga masih prediksi. Ayo kita ikut pertandingan. Ayo kita gabung ke pertandingan tersebut. We will win. Kita akan menang. Kita akan menang. Tidak ada yang bisa jamin apakah kita benar 100% akan menang atau tidak. Jadi ini hanya suatu prediksi. Makanya di sini kita lebih tepat menggunakan kata will. Nah, kemudian penggunaan will yang kedua adalah will is used to express willingness. Jadi will digunakan untuk mengekspresikan willingness. Willingness itu artinya keinginan ya, keinginan. Contohnya ya, the beggar looks starving. Starving itu artinya sangat lapar. Beggar itu kelihatannya lapar sekali, kelihatan sangat lapar. I will give him food. Saya akan memberinya makanan. Saya akan memberinya makanan. Jadi keinginan ya, keinginan, maunya sendiri. Saya akan memberinya makanan. Oke, di sini menggunakan will di sini digunakan untuk mengungkapkan keinginan. Contoh yang kedua, it's hot here. Udaranya panas ya. I will open the window. Saya akan membuka jendela itu. Jadi kalimat saya akan membuka jendela itu di sini ini merupakan ekspresi dari keinginan. Nah, sekarang poin yang berikutnya adalah how do we make sentences in English with will? Terus bagaimana sih kita membuat kalimat dalam bahasa Inggris dengan menggunakan kata will? Ya, teacher sudah buatkan rangkumannya, gampang sekali ya. Di sini ada kalimat positif. Pertama kalimat positif ya, kita tentukan saja subjeknya. Apakah I, you, we, they, he, she, it. Nah, setelah subjek kita langsung tambahkan will, kemudian kita tambahkan infinitive verb. Apa sih infinitive verb? Nanti kita bahas ya di slide yang berikutnya. Negatifnya sama, tentukan subjeknya yang mana. Setelah itu will. Nah, di negatif ada penambahan kata not setelah will. Ingat ya, posisinya setelah will not. Baru kemudian infinitive verb. Negatifnya, nah untuk kalimat interrogatifnya, kalimat pertanyaannya, kita letakkan saja will-nya di awal kalimat. Will you, will I, will they, will he, will she. Kemudian subjeknya will I, will you ya. Kemudian setelah itu, setelah subjek baru infinitive verb. Oh ya, di sini ada note ya, di sini ada note. Nanti di slide berikutnya akan dijelaskan. Will itu harus diikuti dengan be kalau diikutin oleh non-verb. Oke, ini diingat saja, nanti ada penjelasannya. Oke, untuk slide yang pertama cukup. Sekarang kita lanjut ke slide yang berikutnya. Oke, kita lanjut ke slide yang berikutnya. Nah, di sini ada contoh ya, ada contoh kalimat ya, penjelasan dari yang dimaksud dengan tadi infinitive verb. Oke, di sini ada 6 kalimat ya, kita buat 6 kalimat. Oke, kalimat yang pertama perhatikan, I will to drink. Ini kalimat ini semuanya artinya sama ya, tapi tidak semuanya benar. Yang benar hanya satu. I will to drink ini incorrect. Incorrect itu artinya salah. Kok salah? Iya, salahnya di sini. Ada to di depan kata drink, tidak boleh pakai to. Jadi nggak ada I will to drink, nggak ada. Terus di sini juga kalimat ini salah, incorrect. Salahnya di mana? Di sini ada ing. Ya, jadi tidak boleh kata kerjanya diberi akhiran ing. Ini juga yang nomor 3 salah.
Salahnya di mana? Kata kerja ditambahin huruf S, tidak perlu ditambahin huruf S. Walaupun nanti di sininya seandainya subjeknya she atau seandainya subjeknya he, tidak perlu ya, tidak perlu ditambahin S. Ini juga yang nomor 4 incorrect, salah, karena kata kerjanya bentuk kedua, past form. Tidak boleh, tidak ada will drank, tidak ada will sang, ya, tidak boleh will diikuti dengan kata kerja kedua. Kemudian yang nomor 5 juga salah, incorrect, karena di sini diikuti oleh kata kerja ketiga, verb 3. Jadi nggak ada will drunk, tidak ada ya dalam bahasa Inggris. Salah, ini salah. Nah, yang benar adalah yang nomor 6. Nah, inilah yang disebut dengan infinitive verb. Jadi kata kerja dasar, kata kerja yang belum mengalami perubahan. Ya, termasuk ini ya, tidak boleh ya, tidak boleh. Jadi infinitive verb without to. Jadi infinitive verb kata kerja dasar tanpa to. Oke, jelas ya. Jadi ingat dalam nanti membuat kalimat bahasa Inggris yang menggunakan kata will, ingat kata kerjanya ya, tidak boleh tambah-tambahin, harus dasar. Oke, nah ini di sini ada 2 kalimat ya, ada 2 kalimat. Nanti jawabannya coba jawab di chat Google Form saja, di Google Classroom maksud teacher ya. Nanti coba di forum chat Google Classroom. Yang benar yang mana ini? Which one is correct? Yang mana yang benar? I will happy atau I will be happy? Oke, tadi di slide sebelumnya sudah ada rumusnya. Coba dari kalimat ini yang benar yang mana? Nanti jawabannya kirimkan jawabannya ya secara chat saja di forum chat Google Classroom kita. Oke, untuk slide ini teacher kita sudah cukup. Sekarang kita lanjut ke slide yang berikutnya. Nah, di sini how do we change positive sentences become negative and interrogative? Ini cara merubah kalimat positif menjadi negatif dan pertanyaan. Tadi di slide yang pertama juga sudah teacher sampaikan rumusnya. Ini contoh kalimatnya diberikan lagi. Pertama ini kalimat positif, negatifnya gampang, tinggal tambahkan not. Pertanyaannya letakkan will di depan. Jawabannya jika memang iya, yes they will. Jika tidak, no they won't. Ingat, kalau yang ditanyanya you, kalau yang ditanyanya they, berarti di sini juga jawabannya they. Will they? Akankah mereka? Yes, they will. Ya, mereka. Atau no, they won't. Ingat ya di sini ya. Kemudian ini contoh yang kedua, ya ini kalimat positifnya, negatifnya cukup tambahkan not. Pertanyaannya letakkan will di depan. Jawabannya karena di sini yang ditanya she, di sini juga jawabannya menggunakan she. Yes, she will. Kalau memang iya, kalau tidak berarti no, she won't. Oh ya, di sini ada not. Won't is the contraction of will not. Jadi won't ini bacanya won't ya, won't. Oke, won't ini singkatan dari will not. Jadi boleh ya, terserah mau menggunakan won't boleh, mau menggunakan will not boleh. Cuman dalam bahasa tertulis ya, itu orang cenderung menggunakan will not. Jadi tidak disingkat, tapi dalam bahasa lisan orang cenderung menggunakan won't. Oke. Teacher jelaskannya agak lebih cepat karena durasinya terbatas ya untuk video ini, hanya 10 menit saja waktunya. Oke, sekarang di slide yang ini adalah assignment, tugasnya mudah ya, tugasnya mudah. Pertama ada 2 bagian tugasnya ya. Sebentar. Oke, bagian A ya, make this sentences correct. Jadi buatlah kalimat 1 sampai 5 ini benar. Ini kalimat ini salah. Ada kata yang salah di sini ya. Sekarang kamu cari salahnya di mana, terus dibenerin. Oh, ternyata salahnya di we bukan we, seharusnya wo. Contohnya ya. Oh, salahnya di kata using bukan using, seharusnya using atau user. Contohnya terserah deh ya. Cari kata yang salah kemudian perbaiki di kalimat 1 sampai 5 ini. Nah, yang bagian B, make 5 sentences in English with will. Buat kalimat dalam bahasa Inggris dengan menggunakan kata will, bebas. Boleh positif, boleh negatif, boleh pertanyaan, terserah ya. Mau positif, negatif boleh dengan menggunakan kata will. Oke, jelas ya untuk tugasnya. Oke, I think that's all for today. I would like to say thank you very much for joining my class. Good luck and see you next time.